Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intania Diasista dengan NIM 2108056128 dari kelas Pendidikan Matematika 2D. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester 2, yaitu implementasi akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji. Akhlakul karimah yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Sebuah akhlak memiliki tujuan agar setiap orang bertingkah laku atau bertabiat sesuai dengan adat istiadatnya yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Implementasi akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu bersyukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron, yang artinya bersyukur, berterima kasih. Menurut istilah, bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Makna bersyukur adalah menjalankan perintah Allah, dan enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini salah satu bentuk bersyukur yaitu mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara mengenai keindahan yang dibuat manusia sifatnya subjektif, tetapi subjektivitas itu tidak berlaku untuk keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak akan mampu menyaingi ciptaannya. Salah satu bentuk mensyukuri ciptaan Allah yaitu dengan cara menyaksikan keindahan alam, misalnya dengan berwisata. Berwisata sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi setiap orang. Kepadatan aktivitas sehari-hari membuat kita perlu refreshing agar pikiran kembali fresh dan semangat. Traveling, baik ke kota lain, pegunungan, pantai, atau menjelajah hutan menjadi pilihan yang sekarang sudah mudah untuk digapai. Namun banyak dari kita yang lupa saat traveling hanya digunakan untuk bersenang-senang saja, tanpa mengenal, memahami, bahkan mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Wasyiyah ayat 17-21 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dari penggalan surah Al-Wasyiyah itu dapat disimpulkan kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah dapat merenungi bagaimana ciptaan Allah tersebut. Saat kita pergi ke gunung, renungilah bagaimana bisa pohon-pohon tumbuh lebat, bagaimana hewan-hewan di dalam hutan mencari makan tanpa khawatir, dan bagaimana air di hulu sungai bisa sampai ke hilir laut. Tentu semua itu terjadi karena hendak Allah semata. Orang-orang beriman yang berpikir tentu akan memahami bahwa semua yang terjadi di alam ini diciptakan oleh Allah, tidak untuk sia-sia. Tumbuhan di hutan tadi yang tumbuh lebat menjadi sarana penyedia makanan untuk hewan. Begitu pula air. Air sungai yang mengalir itu memberi minum hewan-hewan di kala matahari tengah terik. Semuanya berkesinambungan. Berikut dokumentasi pada saat melakukan tadabbur alam. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.